warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan melihat bagaimana sebuah peringatan itu disampaikan melalui Al-Quran dan Rasulnya, dan peringatan tersebut merupakan rahmah, merupakan sebuah karunia kepada kita. Agar apa? Walaupun di sini diceritakan bagaimana dahsyatnya neraka, akan tetapi ini semuanya menjadi pelajaran penting kepada kita agar kita tidak terjerumus ke dalam neraka. Bayangkan para mufassirin pada saat mereka mendapatkan ayat-ayat tentang neraka, mereka mengatakan ini adalah sebuah rahmah. Padahal yang diceritakan tentang neraka, namun mereka menjadikan ini adalah sebuah rahmah, atau dalam bahasa kekinian itu disebut juga dengan early warning, peringatan dini bagi kita umat Nabi Muhammad. Agar apa? Agar kita tidak termasuk penghuni neraka. Maka ini adalah sebuah rahmat kepada kita semuanya. Karena di dalam neraka itu dijelaskan di dalam ayat surat Az-Zumar mulai dari ayat 15, 16 itu dijelaskan bagaimana neraka itu berlapis-lapis. Kegelapannya itu adalah kegelapan yang berlapis-lapis. Allah berfirman di ayat 15 surat Az-Zumar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fa'budu ma syi'tum min dunih, maka sembahlah selain Allah sesuka hati kalian. Ini bukan berarti disuruh sembah, ya. Makna seperti ini bukan berarti disuruh sembah, akan tetapi kalau memang kalian hebat, coba sembah selain Allah. Tapi ini bukan perintah. Ini menunjukkan bahwasanya siapapun yang menyembah selain Allah, maka mereka itu akan mendapatkan kerugian. Jadi definisi rugi itu adalah bukan pada saat seseorang bertransaksi perniagaannya, perdagangannya, akan tetapi mereka dalam keadaan tidak mempunyai keuntungan. Bukan itu yang dinamakan dengan rugi. Kerugian didefinisikan di dalam Al-Quran itu adalah Qul, katakanlah wahai Muhammad, innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya innal khasirina, sesungguhnya orang-orang yang merugi itu adalah alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah, yaitu orang-orang yang merugikan dirinya akan, melalaikan dirinya akan tentang kehidupan hari akhirat. Ini adalah definisi orang-orang yang merugi. Baik itu rugi yang dialami oleh dirinya maupun rugi yang dialami oleh keluarganya. Maka saya sering sekali mengulang-ulang, Bapak Ibu jamaah, ajak saudara-saudaranya, ajak ahlinya, ajak kerabatnya. Agar apa? Agar mereka tidak rugi dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Karena apa? Konsep rugi yang sebenarnya sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Bahwasanya mereka yang merugi itu adalah orang-orang yang tidak pernah sadar akan kehidupan tentang hari akhirat. Ini adalah orang-orang yang merugi. Mereka tidak punya sebuah pemahaman yang komprehensif tentang hari akhirat. Sehingga apa? Tidak pernah mengingatkan dirinya, keluarganya untuk mempersiapkan diri mereka menuju kepada hari akhirat. Bayangkan pada saat salah seorang atlet itu untuk mengikuti sebuah event. Katakanlah misalnya eventnya seperti kemarin anak-anak muda, anak-anak sekolah itu Porat, mereka mengikuti event seperti itu. Maka untuk menuju kepada sebuah turnamen seperti itu, maka mereka harus mempersiapkan diri mereka untuk TC itu minimal 3 bulan. Ada latihan 3 bulan. Itu dilatih pagi, siang, sore, pagi, siang, sore. Dilatih seperti itu. Agar apa? Pada saat mereka memasuki kepada turnamen, mereka sudah mempunyai fisik, sudah mempunyai skill, mereka sudah mempunyai apapun. Nah, sekarang apa yang sudah kita persiapkan untuk kehidupan hari akhirat? Ini yang harus kita persiapkan. Semoga duduk kita pada subuh yang berbahagia ini adalah persiapan kita untuk menuju hari akhirat, yaumul qiyamah.
Kalau tidak, maka sungguh sia-sia. Coba bayangkan berapa banyak di antara jamaah begitu mereka setelah selesai salat tanpa menunggu zikir, tanpa ada hajat apapun langsung balik kanan. Kenapa? Karena hanya ego saja yang ada di dalam jiwa mereka. Kenapa? Karena bukan ustadz dari kelompok mereka. Karena apa? Karena bukan ustadz dari alumni mereka. Karena bukan ustadz yang sama manhaj dengan mereka. Mereka mau berpaling diri untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis itu dibacakan. Maka apa yang harus kita persiapkan untuk kehidupan di hari akhirat? Ini adalah sebuah pertanyaan yang jelas. Agar apa? Agar kita tidak termasuk di dalam kategori orang-orang yang merugi sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat 15 ini. Ala dzalika huwa khusranul mubin. Bukankah yang demikian itu adalah sebenar-benarnya yang dimaksud dengan merugi? Bayangkan kita dalam kehidupan sehari-hari kita itu mempunyai durasi waktu 24 jam. Maka dari 24 jam ini berapa banyak yang kalau seandainya kita tidak memperuntukkan untuk persiapan ke hari akhirat, maka dia itu akan semuanya menjadi rugi. Datang kita ke tempat ini karena apa? Karena ini adalah sebuah ibadah yang memang untuk mempersiapkan diri kita kepada hari akhirat. Pulang kita dari sini mempersiapkan keluarga, membereskan rumah tangga. Maka ini adalah semuanya investasi untuk hari akhirat. Kalau seandainya ini tidak dihitung dan tidak diniatkan sebagai pengabdian, persembahan, amal terbaik kita kepada Allah, maka ini akan jadi sia-sia, akan jadi rugi. Terlebih kerugian itu akan dialami oleh para ibu-ibu yang mengurus rumah tangga, mempersiapkan rumah tangga. Pulang dari sini masak untuk suaminya, untuk anaknya, mencuci baju, persiapan rumah, tidak henti-hentinya pekerjaan di rumah. Tidak pernah putus. Maka kalau seandainya semua pekerjaan itu mulai dari A sampai Z itu dilakukan baik oleh ibu, ayah, maka itu adalah kalau dipersembahkan untuk pengabdian dirinya kepada Allah untuk hari akhirat, maka itu adalah menjadi investasi yang paling terbesar. Sehingga orang-orang tersebut mereka tidak akan pernah kerugian walaupun secara laba itu tidak didapati di dunia ini. Ini yang harus kita pahami pada saat Al-Quran membuka konsep tentang laba dan rugi, yaitu adalah orang-orang yang alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah, yang mereka tidak mempersiapkan dirinya, keluarganya untuk kehidupan hari akhirat. Pada ayat ke-16 Allah menjelaskan bagaimana kondisi hari akhirat, di mana pada saat seseorang yang merugi tersebut maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Lahum min fawqihim dhulalun minan nar wa min tahtihim dhulal. Di atas mereka ada lapisan-lapisan dari api dan di bawah mereka juga ada lapisan-lapisan yang disediakan dari api neraka. Dzalika yukhawifullahu bihi ibadah. Yang demikian itu agar hamba-hamba Allah itu takut. Kenapa disebutkan api neraka? Kenapa dijelaskan bahwasanya api neraka itu berlapis-lapis, atasnya hitam, bawahnya juga hitam? Supaya apa? Supaya kita ada rasa takut. Rasa takut yang tertanam di dalam jiwa kita. Sehingga apa? Pada saat seseorang ingin melakukan sebuah perbuatan dalam kehidupannya sehari-hari, dia akan memikirkan ayat ini. Dia tidak akan semena-mena melakukan aktivitasnya tanpa mengontrol dirinya. Ini yang sangat penting. Kenapa Allah menakuti kita? Agar apa? Agar kita selalu waspada diri terhadap apa yang akan terjadi nanti di hari akhirat. Bayangkan neraka itu disebutkan di sini lahum min fawqihim dhulal minan nari wa min tahtihim dhulal. Sering kita melihat hari ini lapisan itu yaitu kuih lapis ya. Tapi ini bukan kuih yang terlapis, akan tetapi neraka yang berlapis. Seseorang apabila sudah dimasukkan ke dalam neraka, maka lapisan pertama itu adalah api, di bawahnya juga api, dan dia juga berada dalam keadaan di dalam api.
Maka ini sungguh sebuah penyiksaan yang sangat luar biasa. Siksaan yang berlapis-lapis, yang berlipat-lipat ganda. Padahal dia sudah berada di neraka, akan tetapi neraka tersebut berlapis-lapis dengan siksaannya. Zalika yukhawifullahu bihi ibadah. Yang demikian itu Allah ingin menakuti hambanya. Agar apa? Agar mereka tidak melakukan kemaksiatan di atas muka bumi ini. Agar mereka tidak mengambil hak orang lain di atas muka bumi ini. Agar mereka tidak melakukan kefasadan di atas muka bumi ini. Bayangkan kalau seandainya semua kita mengingat ayat-ayat Allah ini, maka tidak ada satu orang pun yang berani untuk iseng terhadap orang lain. Maka tidak ada satu orang pun yang berani untuk mengambil hak orang lain. Maka tidak ada satu orang pun yang berani melakukan kemaksiatan kepada Allah. Kenapa? Karena dia teringat akan api neraka. Pada saat seseorang ingin mengambil hak orang lain, baik dengan merubah angka-angka atau mengambil hak keuangan seseorang yang lain, maka dia teringat akan bagaimana berlapis-lapisnya api neraka. Ada rasa takut, oh saya tidak berani. Pada saat seseorang mengklaim ingin mengajukan permohonan dan dia sudah berhak untuk mendapatkan permohonan bantuan, kalau seandainya seseorang itu tidak mempunyai pemahaman tentang neraka, maka dia akan menghalangi hak orang lain. Berapa banyak hari ini orang yang sudah berhak mendapatkan bantuan itu dicoret namanya. Orang yang sudah berhak mendapatkan finansial, keuangan itu dicoret namanya. Dikarenakan apa? Dikarenakan bukan dari kelompok mereka, dikarenakan bukan orang yang mendukung mereka, misalnya seperti itu. Tapi ingat hari akhirat. Hari akhirat itu adalah hari pada saat semua pembalasan itu dibalas dengan tunai. Maka ini adalah sebuah pelajaran kepada kita semuanya. Pada saat Allah menakut-nakuti kita dengan ayat ini, agar apa? Agar kita tidak lancang dalam menjalankan kehidupan 24 jam kita dalam satu hari ini. Maka berfikirlah, bertadabburlah terhadap ayat-ayat Allah. Karena semakin kita memahami ayat-ayat Allah ini, maka kita akan semakin hati-hati di dalam mengambil langkah, dalam untuk mengambil keputusan dalam kehidupan kita. Maka tidak akan ada orang yang ingin melakukan kemaksiatan kalau seandainya mereka teringat dengan api neraka. Enggak akan ada orang yang berzina kalau seandainya mereka teringat api neraka. Tidak ada orang yang mencuri kalau seandainya teringat api neraka. Karena ini adalah sebuah janji pasti dari Allah bagi mereka yang melakukan kemaksiatan, maka mereka itu akan disiksa dengan api neraka. Di ayat sebelumnya itu dijelaskan bahwasanya ajakan ini itu dijelaskan bahwasanya para mufassirin mengatakan ajakan ini itu adalah ajakan dari syaitan. Syaitan ini mengajak manusia untuk melakukan kemaksiatan. Syaitan ini mengajak manusia untuk mereka melupakan tentang hari akhirat. Sehingga ada sebuah prinsip, kapan lagi kita hidup? Nikmati hidup di dunia ini, enjoy your life katanya. Nikmati kehidupanmu di dunia. Sebentar lagi kamu mati. Jangan siksa dirimu. Itu prinsip-prinsip yang ditanamkan oleh orang-orang yang tidak mau mengerti tentang kehidupan akhirat. Maka prinsip-prinsip seperti itulah yang ditanamkan kepada anak-anak muda kita. Sehingga maka sangat wajar hari ini misalnya jamaah subuh itu jauh lebih sedikit dari jamaah kafe-kafe. Kenapa? Karena mereka tidak pernah menyadari akan kehidupan hari akhirat. Dan kesadaran tersebut juga tidak ditanamkan oleh orang tuanya sejak dini. Sejak dari kecil itu tidak ditanamkan. Bagaimana kesadaran untuk melaksanakan salat 5 waktu ke masjid. Ini yang paling bahaya. Kelalaian kita di dalam mendidik generasi kita. Sehingga apa? Sehingga hari ini begitu setiap malam itu, coba perhatikan, hampir semua kafe itu penuh. Dan yang paling miris malam minggu kemarin ada sebuah pasangan saya melihat di salah satu persimpangan. Anak masih kecil, anak perempuan masih kecil, duduk di atas motor, dia pegang-pegang pipi anak laki-laki ini. Ya.
Subhanallah, coba lihat bagaimana pergaulan anak-anak kita. Di mana ayahnya? Kenapa dia bisa keluar malam seperti ini, anak perempuan? Di mana ibunya? Anak masih kecil, SMP. Ini adalah kondisi yang real hari ini. Pada saat kita melupakan hari akhirat, maka kita melepaskan semuanya. Melupakan hari akhirat, maka dilepaskan semuanya. Tidak akan pernah lagi ada tanggung jawab. Biarin saja dia pergi. Kenapa? Allah nanti dia mudah dapat jodohnya. Seakan-akan kalau seandainya dia tidak pernah pacaran, dia tidak akan pernah dapat jodoh. Ini adalah sebuah realita pada saat seseorang, orang tua melepaskan pemahaman adanya hari akhirat, maka dia akan melepaskan anaknya begitu saja. Saya sering mengulang-ulang kepada orang tua pada saat diundang misalnya menceritakan, perhatikan kambing. Ya. Kambing pada saat anaknya hilang, susah dia. Dicarinya anaknya. Perhatikanlah kambing. Kambing misalnya dia pelihara punya anak dia di jalan, anaknya hilang, susah dia carinya. Dia carinya anaknya. Hari ini ada anak yang enggak pulang, orang tua biasa-biasa saja. Berarti jauh lebih perhatian binatang kepada anaknya daripada orang tua. Kenapa orang tua bisa seperti itu? Ini kan menjadi pertanyaan. Kenapa ada orang tua yang tidak perhatian seperti itu kepada anaknya? Perhatian yang benar. Bukan perhatian dengan memberikan materi-materi keduniaan. Diminta motor, kasih motor. Diminta gadget, dikasih gadget. Bukan perhatian seperti itu. Perhatian yang sebenarnya. Dikarenakan mereka menghilangkan prinsip bahwasanya akan dihisab nanti di hari akhirat. Tapi kalau seandainya kita semua mempunyai prinsip akan dihisab di hari akhirat, pada saat kita memberikan gadget kepada anak kita, maka kita akan titipkan amanahnya. Ini tidak boleh dipakai seperti ini. Ini dipakainya hanya untuk ini dipakai untuk ini. Ini adalah semuanya merupakan tanggung jawab kita pada saat apa? Pada saat kita mempunyai amanah yang diberikan oleh Allah. Walladzina jtanabut taghut ay ya'buduha wa anabu ila Allah lahumul busyra fabashshir ibad. Dan orang-orang yang menjauhi taghut. Taghut itu apa? Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib juz 26 beliau itu menjelaskan taghut itu adalah permintaan dan ajakan syaitan. Kenapa? Mereka-mereka yang kita ceritakan tadi itu adalah orang-orang yang mengiyakan ajakan dari syaitan. Ya. Imam tadi membacakan ayat, barang siapa yang meninggalkan taghut, ya, dan berpegang teguh dengan Allah, faqadistamsaqa bil urwatil wuthqa. Mereka itu adalah orang-orang yang menggigit secara kokoh, ya, menggigit secara kokoh tali dengan gerahangnya. Ini adalah sebuah perumpamaan. Pada saat seseorang meninggalkan Allah, menerima ajakan dari syaitan taghut, maka mereka itu adalah dalam kondisi yang sangat lemah, hina dan terpuruk. La ikraha fid din. Bahwasanya tidak ada paksaan pada saat seseorang itu masuk ke dalam agama Islam. Akan tetapi barang siapa yang meninggalkan taghut dan menerima ajakan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang telah menggigit tali dengan gerahangnya. Ini adalah posisi yang paling kuat. Pada saat seseorang itu menggigit, coba gigit dengan gigi depan, akan lepas karena kekuatannya itu tidak seberapa. Tapi pada saat seseorang itu hidup dengan apa yang diajarkan oleh Allah melalui Rasulnya, maka ini adalah sebuah hal yang memang harus kita pedoman. Dan jangan salah memahami pemahaman seperti ini. Dan saya harus sering-sering mengulangnya. Apalagi kita hari ini memasuki tentang khilafiyah penetapan 9 Zulhijjah. Ya, 1 Zulhijjah ada khilafiyah. Ada yang menetapkan kemarin apa namanya? Hari Jumat, ada yang hari
hari Sabtu. Berbagai macam pendapat. Kenapa? Ini adalah pelajaran penting yang harus kita sikapi. Jangan sampai berbeda ini kita saling menghina, saling merendahkan. Ya, kenapa? Saya katakan sekali lagi bahwasanya perbedaan itu terjadi juga pada masa dahulu antara Muawiyah dengan Ibnu Abbas. Mereka terjadi perbedaan tapi mereka tidak menghina, tidak menjatuhkan. Dan sekarang yang membuat terjadi perbedaan itu apa? Saya ingin menjelaskan sebuah pemahaman. Banyak orang yang mengatakan, kemarin juga masuk WA, Ustaz, kita ikut mana? Ikut Arab Saudi apa ikut pemerintah Indonesia? Saya bilang ikut pemerintah Indonesia karena kita hidup di Indonesia. Itu saya jawabnya. Tapi kan Arab Saudi di sana sudah mulai hari Jumat mereka wukuf di Arafah. Nah, permasalahannya siapa yang menetapkan 4 jam lebih dahulu kita daripada Arab Saudi? Ini pertanyaan yang paling sakral yang memang harus diluruskan oleh semuanya. Siapa yang menetapkan kita itu lebih cepat 4 jam dari Arab Saudi? Penentuan waktu itu adalah menurut GMT, menurut Inggris di Greenwich. Saya sudah pernah ke Greenwich dan menginjak kaki di pulau tersebut di mana tempat ditetapkan waktu dunia. Yang menjadi pertanyaan, kenapa harus menjadi patokannya di sana di Inggris? Kenapa tidak menjadi Mekah menjadi patokan waktu? Seharusnya dan bisa jadi Mekah hari ini, misalnya masuk hari Jumat, hari ini di Mekah, besok baru masuk Jumat kita. Kalau saya berpikir seperti itu. Kenapa? Karena yang jadi patokan kita itu adalah Mekah. Begitu masuk waktu di Mekah hari Jumat, belum tentu kita sudah masuk Jumat. Kalau menurut saya, bisa jadi besok baru masuk Jumat ke tempat kita. Karena yang jadi patokan waktu itu adalah Mekah. Yang hari ini orang-orang penjajah dulu mereka menetapkan waktu itu 4 jam itu lebih cepat Indonesia dari Mekah, ya, dan 7 jam dengan Inggris. Itu adalah dikarenakan mereka yang menetapkan waktu dunia. Kenapa kita tidak mengambil Mekah itu adalah sebagai porosnya bumi? Di sanalah kita tetapkan waktu. Dan ini sangat wajar. Kalau memang kita harus mengikut Arab Saudi, kenapa kita waktu zuhur tidak ikut Arab Saudi? Ini pertanyaan yang paling logika. Ya. Zuhur jam di tempat kita jam berapa? Jam 12.48. Di Arab Saudi belum zuhur. Ya. Zuhur di Arab Saudi jam 15 sekian. Kenapa enggak kita ikut sana waktu sana zuhurnya? Maka jangan saling menghina. Hargailah pendapat masing-masing. Ini yang paling terpenting, mengajarkan kepada kita bahwasanya perbedaan itu pasti akan terjadi. Dikarenakan apa? Sahabat sendiri pada saat Rasul tidak bersama para sahabat, mereka berbeda, tapi mereka tidak bunuh-bunuhan, tapi mereka tidak saling menghina dan mereka tidak saling caci maki. Ini yang membedakannya. Pada saat Rasul mengatakan kepada para sahabat, jangan salat asar kalian sampai ke Bani Quraidah. Ada yang salat, ada yang tidak. Ada yang salatnya waktu maghrib. Keduanya pulang menceritakan kepada Rasul. Rasul tersenyum. Ini menunjukkan apa? Pada saat Rasul tidak bersama mereka, perbedaan itu pasti dan bisa terjadi. Dan mereka tidak pernah berselisih. Mereka tidak pernah saling meremehkan, saling menghina, mencaci maki. Ini adalah pelajaran penting kepada kita. Maka kalau saya ditanyakan kepada saya, ikut dengan pemerintah Indonesia. Bukan maknanya pemerintah itu pemerintah itu kan punya ulamanya yang melihat tentang status bulan tersebut, matla'nya. Beda matlak, beda penampakan. 100 sekian titik sudah dilihat oleh para ulama dan tidak nampak memang. Mau paksa? Gimana kita mau paksa? Maka saya lebih condong pemikiran saya, bisa jadi Arab Saudi itu lebih duluan karena itu adalah sebagai matlaknya. Dan kita baru besoknya hari raya. Kenapa? Karena selama ini kita dipengaruh mindset kita oleh orang-orang penjajah. 4 jam Indonesia lebih cepat dengan Arab Saudi dan 7 jam itu lebih cepat dari Inggris. Jadi ini adalah sebuah pemahaman yang sudah dipatok kepada kita. Mari sama-sama kita merubah waktu patokan kita
Ummul Qura itu adalah pusat poros bumi, dan itulah yang harus dijadikan sebagai standarisasi tentang waktu kita. Tidak lagi menjadikan GMT, akan tetapi sekarang yang harus kita kembalikan menjadi MMT, ya, Mekah Mean Time. Ini yang harus kita pahami bersama. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada saya dan kepada jemaah semuanya, sehingga kita dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.